Halo, selamat pagi anak ibu. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Adinata Lina Manik, guru bidang studi IPA. Di bab 4 ini, kita nantinya akan membahas tentang listrik. Ya, tentu anak ibu akan penasaran apa itu listrik. Sebelumnya, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat listrik. Adapun nanti indikator yang akan kita capai di dalam pembelajaran, yang pertama mengidentifikasi apa saja yang termasuk komponen listrik dalam fungsi rangkaiannya dalam sederhana. Kemudian, menjelaskan cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, serta menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. A, itu harus listrik. Apa itu listrik? Listrik adalah suatu bentuk energi. Nah, di situ ada gambar Ibu tampilkan. Misalnya, lampu yang dihubungkan dengan baterai akan menyala. Lampu yang menyala karena ada energi listrik yang mengalir melalui kabel. Arus listrik mengalir dari kutub positif atau potensial tinggi ke kutub negatif atau potensial rendah. B atau sumber listrik, dari mana arus listrik itu? Berarti ada sumbernya. Apa saja yang termasuk sumber listrik? Yang pertama itu ada baterai. Ini banyak kita jumpai ya. Kemudian ada aki, dinamo, serta yang terakhir itu ada generator. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama ada rangkaian seri. Nah, di situ anak ibu bisa melihat rangkaian seri itu. Rangkaian seri sebelah kiri ya ada dua lampu, kemudian ada baterai. Kemudian kalau rangkaian paralel itu lampunya banyak, kemudian baterainya juga banyak. Adapun perbedaan rangkaian seri dengan paralel. Dilihat dari cara menyusunnya. Kalau seri itu disusun secara berurutan, sedangkan paralel disusun secara bersusun. Nah, kemudian ada penggunaan saklarnya, kontinuitas komponen, dan kondisi serta hambatan total itu bisa anak ibu lihat ya. Kemudian ada pembentukan arus listrik. Pembentukan arus listrik menurut teori elektron, yaitu elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Lihat tanda panahnya ya, dari negatif ke kutub positif. Kemudian ada terjadinya gejala listrik ya. Kenapa listrik bisa ada? Karena ada muatan listrik. Muatan listrik itu terdiri atas atom. Atom terdiri atas inti atom yaitu proton yang muatannya positif dan neutron itu yang muatannya nol jika proton dan elektronnya sama. Sedangkan elektron itu muatannya negatif. Suatu benda dapat diberi muatan listrik jika dengan 3 cara yaitu digosok, sentuh, dan induksi. Menurut teori listrik, yaitu proton bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, coba lihat tanda panahnya. Itu listriknya bergerak dari kutub positif kemudian ke kutub negatif. Pembangkit listrik. Di Indonesia, pembangkit listrik itu ada 6 ya. Apa saja itu, Bu? Ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian ada PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu ataupun angin. Kemudian ada PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Terakhir, PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Bagaimana
menyalurkan listrik agar kita mendapatkannya? Pertama, harus ada pembangkitnya. Tadi kita udah bahas. Pembangkit itu ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU dengan PLTGU. Pembangkit nanti akan ditransmisi ya dalam bentuk trafo yang tegangan tinggi dan tegangan rendah. Kemudian akan disalurkan ya atau distribusi ke industri, ke bisnis, ke rumah dan lain sebagainya. F itu adalah penggunaan dan penghematan listrik. Penggunaan listrik. Nah, ada tips aman dalam menggunakan listrik di rumah. Ya. Pertama, kamu harus mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian yang kedua, gunakan colokan listrik seperlunya. Kemudian bagi pelanggan yang bayar ya atau prabayar, jangan lupa untuk menambahkan penambahan pulsa ataupun token listrik. Jangan lupa cabut colokan jika tidak digunakan. Nah, yang terakhir bagi pelanggan yang pasca bayar, jangan lupa juga pastikan tagihannya supaya tidak melonjak ya. Jadi ini bisa dilakukan di rumah anak ibu nantinya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah tips hemat dalam listrik ya. Bagaimana Bu supaya kita hemat dalam menggunakan listrik? Yang pertama, atur dulu penggunaan lampu kamu. Kalau lampu tidak dipakai, berarti harus dimatikan. Ya, berarti kalau dipakai dia harus dihidupkan. Kemudian yang kedua, ganti lampu dengan ya lampu yang tegangan rendah. Ya, pakailah dengan sesuai kebutuhannya. Kemudian, cabut stiker listrik jika tidak terpakai. Jadi kalau anak ibu jangan dibiarkan habis memakai, dibiarkan begitu, harus dicabut. Kemudian, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada kulkas, diaturlah. Nah, jangan dihidupkan lagi AC. Jadi diatur dia dayanya yang berguna besar ya. Kemudian gunakanlah alat elektronik yang hemat listrik. Nah, anak ibu ini sering kali ya pakai televisi, terus hidup lagi kipas angin. Nah, digunakan seperlunya, jangan semuanya hidup. Jika cuacanya dingin, ya kipasnya jangan dihidupkan ataupun AC-nya dihidupkan. Nah, jadi untuk anak ibu ya, jika nanti belum paham apa yang sudah Ibu jelaskan di materi ini, boleh bertanya dengan Ibu ya. Ibu tunggu melalui WA ataupun GC. Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya.